Oke, saya komentari dulu untuk Asep Nurrohim. Asep Nurrohim membuat eksplorasi kultur ya, Sumatera Selatan. Jadi akan membuat website untuk menampilkan kultur ya, kultur dari Sumsel. Kultur itu apa saja? Makanan, tempat wisata, terus apa lagi? Tradisi. Tadi ada tradisi. Apa tradisinya? Tradisinya apa? Budaya nggak? Ada nggak budaya? Oh, semuanya harus tampil. Ya nggak apa-apa, tampilkan aja. Tapi harus ada juga budaya. Budaya misalnya eh, adat-adat Sumsel. Palembang itu kalau nikah adatnya misalnya pakai baju gede. Kalau Prabu Mule pakai apa, kalau Pagar Alam pakai apa. Jadi namanya culture itu menampilkan apa yang menjadi kearifan lokal, ya kearifan lokal atau budaya dari Sumatera Selatan. Jadi saya rasa tidak hanya makanan, tidak hanya tradisi, tapi juga misalnya kebiasaan ya atau sejarahnya lah. Pokoknya tampilkan aja semua. Ya. Nah, kalau melihat dari yang sudah dibuat oleh Asep mulai dari perangkat lunaknya ya. Kita lihat dari skenario. Nah, kelola lokasi. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau kita buat website, Asep, tidak tidak boleh website itu tidak bisa kita kelola. Misalnya, gimana kalau misalnya ada tempat wisata terbaru dari Sumsel? Gimana cara menambahkannya? Tidak mungkin uang yang mengelola website ini ngerti coding. Karena yang buat coding itu programmer atau Anda-Anda ini. Ya kan? Jadi mesti ada tampilan untuk bisa mengelola semua datanya. Mulai dari data lokasi, kalau mau kamu buat data lokasi ya, kemudian data apa tadi tradisi, data tarian, data apa segala macam itu harus ada semua, harus ada formnya, harus ada tampilan atau halamannya untuk bisa mengubah data itu. Kalau kamu nanti riset atau skripsi, tidak boleh nampilannya kayak gini aja. Nggak boleh. Kita ini bukan tugas SMA. Ini udah kuliah S1, programmer. Anda ini kan calon-calon programmer kan. Nggak mungkin kita buat website, cuma nampil aja. Nggak bisa kita edit, nggak bisa kita hapus, nggak bisa kita tambahkan, dan seterusnya ya. Semuanya aset. Jadi kalau kamu mau buat lokasi kayak gini, berarti oke, kelola lokasi. Nah, pada saat kelola lokasi kan kita nginputkan Palembang, Prabu Mule, ya, atau nama-nama kabupatennya. Oki, Oku, kalau Palembang kan Kota Madya Palembang. Nah, itu lokasi. Oke. Dari masing-masing lokasi nanti ada culture-nya berbeda-beda kan? Culture-nya sendiri-sendiri. Palembang, budayanya apa nih? Makanan ya, mulai dari makanan. Oke, ada makanan. Kemudian kamu bilang tadi ada tarian, boleh. Tarian Gending Sriwijaya, segala macam. Kakek di Prabu Muli lain lagi tariannya. Iya kan? Kakek di ini lain lagi. Jadi Anda mesti mencari referensi atau buku atau pakar untuk menginputkan data itu tadi. Oke. Jadi pada saat dicatat itu, pada saat ngentri ke lokasi, di dalamnya ada kelola tarian, kelola makanan, kelola budayanya, kelola misalnya pakaian adatnya, dan seterusnya. Itu semua data ini sebenarnya ada di SD kelas berapa itu? Kau carilah datanya yang budaya tentang ini di SD kelas berapa itu ada. Ibu zaman dulu masih anak ibu masih SD, ngajar yang mama inilah, ya. Jadi kau buatlah minimal minimal Asep harus ada kelola data taruhlah makanan,
kemudian budayanya, pakaian adatnya, tariannya, tempat wisatanya, ya, atau apalah yang merupakan culture, ya, yang merupakan kultur dari sebuah wilayah. Nah, jadi tidak hanya kelola lokasi, ya, tidak hanya kelola lokasi. Nah, ini kamu buat budaya, wisata, bolehlah tambahkan tarian tadi ya, tambahkan tarian, pakaian adat juga, kesenian dan kerajinan juga boleh. Apalagi acara, nah, ini ada acara atau event. Nah, kalau acara atau event, mak mano nak ngentrinya kalau ada event terbaru. Kalau kau cuma hanya menampilkan ini aja kan, nggak bisa kayak gitu. Ini namanya program jeruk makan jeruk. Kalau ibu deskripsi dulu, tidak boleh untuk skripsi. Ngerti tidak jeruk makan jeruk? Jadi yang kita inputkan A, keluar juga A. Tidak boleh kalau skripsi. Yang skripsi itu harus kalau kita inputkan A dengan B, keluarnya C. Kayak gitu. Ya, itu namanya, jadi ingat ya nih ibu dulu, zaman dulu kakak kelas ibu buat program jeruk makan jeruk, tidak lulus. Karena tidak ada proses. Proses di dalam program itu kan ada 3. Calculating, ngitung, nambah, ngali, ngurang, bagi, pangkat, dan seterusnya. Ya. Terus classifying, pengklasifikasian. Contoh, Kaprodi pengen tahu IPK mata kuliah RPL yang dapat A siapa baik? Kelas semua kelas misalnya. Nah, itu klasifikasi berdasarkan nilai. Yang ketiga, summarizing, proses perangkuman. Misalnya saya pengen tahu laporan penjualan per bulan, merangkum dari penjualan per hari. Nah, 3 itulah. Kalau kamu mau buat program, harus ada 3 ini. Salah satunya boleh, atau ketiga-tiganya. Biasanya ada ketiga-tiganya. Classifying, calculating, dan summarizing. Nah, itu kalau kamu mau skripsi ya, mau riset buat laporan, itu harus ada 3 kategori proses di dalam pembuatan program, ya. Oke, bolehlah acara, tinggal kau tambahin tarian aja tadi ya. Tarian, tempat wisata tadi sudah ada ya. Nah, kayak berita dan artikel. Bagaimana mengentry berita terbaru? Bagaimana mengentry artikel terbaru kalau tidak ada fasilitas untuk mengedit atau menambahkan berita baru? Ya kan? Ini idenya sudah kita diskusi ya, sudah banyak ini idenya. Jangan lupa Asep, nama skenario itu diawali dengan kata kerja. Tidak boleh galeri dan foto saja atau tarian. Mau diapain ini datanya? Ya kan, buat aja kelola misalnya. Ya. Oke. Nah, yang lain mengikuti. Yang lain mengikuti kayak misalnya penentuan objek dengan kelas. Nah, tidak mungkin nak skenario kuliner khas. Masa objeknya cuma pengunjung? Kulinernya mana? Pasti ada objek kuliner yang di dalamnya misalnya ada ID makanannya, nama makanannya, dia berasal dari provinsi apa, berasal dari kota apa, karena ini provinsinya Sumsel. Ya, jadi penentuan objek itu sesuaikan dengan nama skenarionya. Tidak mungkin skenario kesenian objeknya cuma pengunjung. Objeknya pasti ada kesenian di dalamnya. Ya kan? Kesenian ini taruhlah misalnya tarian tadi. ID tarian, nama tariannya Gending Sriwijaya. Asal provinsi, asal kotanya dari mana misalnya? Oh, dari Palembang. Ya, tidak mungkin cuma pengunjung. Nah, makanya minggu kedua setelah kita presentasi itu, mestinya mahasiswa yang lain sudah tahu salahnya di mana. Oke, kalau minggu pertama karena belum tahu ya. Nah, yang lain mendengarkan kesalahan yang dilakukan oleh temanmu pada saat presentasi minggu pertama itu tidak diulangi lagi pada saat minggu kedua dan seterusnya. Ya. Jadi perbaiki semua nih, ini banyak nih mesti yang diperbaiki mulai dari skenario sampai nanti dengan programnya. Ya Asep ya, nanti saya cek semua. Nah ini, yang kau buat skenario-nya bahasa Indonesia, kenapa use case diagramnya bahasa Inggris?
Iya. Oh ya, sama satu lagi tadi pertanyaan siapa tadi? Kan ada fasilitas untuk merubah bahasa kan? Tinggal diklik aja kan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kan ada fasilitasnya. Cari dong di Google. Cari dong di YouTube gimana caranya buat codingnya. Ya kan? Tidak kamu terjemah ke, tidak mah itu caranya kan ada fasilitasnya. Ya kan? Nah, terjemah ke siko-siko menyut pala. Ya. Activity diagram juga seperti itu, sesuaikan dengan skenario. Jadi kalau skenario-nya ada 10, use case diagram harus ada 10 juga use case-nya, activity diagram juga ada 10 minimal. Activity diagram lebih dari 10 boleh. Kalau misalnya yang pasti jumlah activity itu minimal harus sama dengan jumlah skenario. Ya, tapi kalau mau kamu uraikan berarti dia lebih dari jumlah skenario. Paham ya? Nah, ini kesalahan-kesalahan ini mestinya kamu minimalir. Kelas diagram. Nah, ini kelas diagram juga tidak sesuai dengan skenario. Oke, ada kelas user. Kemudian ada kelas acara. Kelas kesenian mana? Kelas apalagi tadi? Galeri foto. Oke, ada. Kelas apalagi? Tariannya mana? Kelas kelola apa tadi? Apa tadi? Tempat wisatanya mana? Nggak kayak gini. Jangan rancangan nih. Kalau deskripsi itu ada nilainya, nak. Kesesuaian antara rancangan dengan implementasi. Nah, ini nggak sesuai semua rancangannya dengan implementasi. Jadi gini, nak, kalau kamu misalnya menganggap bahwa program kamu sudah benar, nyesuai ke baik programnya dengan rancangan. Nggak usah pening-pening. Programnya kamu buat dewek nih. Oh, sesuaikan rancangannya dengan program. Idealnya kan memang ngerancang dulu baru buat program kan? Nah, ini buat program dulu baru ngerancang. Ini gimana caranya? Ya, Asep ya. Semuanya mohon diperbaiki. Nah, tampilannya nggak ada di sini. User interface-nya nggak ada. Iya, masukkan aja di uji coba. Masukkan di bab 3 uji coba ya, tampilan-tampilannya ya. Tampilan-tampilannya masukkan di uji coba. Nah, sama satu lagi Asep. Ini kamu ngetik sendiri ya? Ngetik dewek? Iya, ingat semua, ingat laporan ini. Iya, kalau ngetik dewek sesuai ke ini ada yang spasinya 1,5, ada yang 1 spasi, ada yang rata kanan kiri, ada yang rata kanan kiri baik. Nah, itu nunjuk kalau kita tidak rapi. Pribadinya tidak rapi. Itu menunjukkan bahwa pribadi ya. Tulisan kalian itu menunjukkan kepribadian Anda. Kalau ada yang pakai spasi, ada yang tidak. Ada yang rata kanan kiri, ada yang cuma rata kiri baik. Ini nggak di kesimpulan dan saran coba. Iya, nggak bisa main itu. Kalau ibu ini lah 20 tahun lebih. Masalah mengetik inilah paham yang mana satu spasi, 1,5 spasi, 2 spasi itulah tahu jaraknya seperti apa. Ya, bahkan kanan page setup kanan kiri atas bawah aja ibu lah tahu ya, ini kurang nih sentinya. Nah, kayak gitu. Ya. Oh, kamu buat tampilannya di belakang. Di lampiran ya. Oh, mestinya dibuat di uji coba aja. Di uji coba aja ya tampilan-tampilan ini ya. Buat di uji coba. Kalau buat di uji coba, tampilan-tampilan ini harus ada keterangan, harus ada narasinya. Ya, yang merupakan tutorial cara menggunakan programnya. Nah, tutorialnya cara menggunakan programnya seperti apa ya. Nah, itu aja komentar dari Ibu.